Jadi limbah kelapa sawit itu adalah sisa atau buangan dari perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit. Limbah kelapa sawit itu ada tiga. Yang pertama itu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Jadi jika limbah kelapa sawit tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan masalah lingkungan yang serius seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Dan ada pun alasan kami mengapa menggunakan cangkang kelapa sawit sebagai biogasolin, itu karena yang pertama sumber daya yang melimpah dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu kandungan energi yang tinggi. Jadi cangkang sawit ini dia memiliki biomasa biogasolin yang mengandung karbon yang tinggi dan nilai kalor yang signifikan. Nah, yang ketiga yaitu dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan ada pun alasan mengapa kami menjadikan biogasolin itu sebagai bensin dalam produk kami. Nah, yang pertama itu karena kebutuhan pasar yang meningkat. Dan yang kedua yaitu karena kompatibilitas dan kemudahan dalam penggunaan. Jadi biogasolin ini akan dibuat semirip dengan bensin konvensional. Dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan nilai tambah limbah secara ekspor. Jadi teman-teman, ternyata menurut Badan Penelitian dan Standarisasi Medan, Kota Medan, ternyata cangkang kelapa sawit ini mampu dipanaskan hingga suhu 600 derajat lebih. Nah, hal ini dikarenakan ia mengandung nilai selulosa yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu, cangkang kelapa sawit ini sangat efektif bila diembankan dengan menggunakan senyawa, yaitu senyawa logam kobalt dan molibden. Nah, hal ini menyebabkan ia bisa dijadikan sebagai biogasolin. Nah, maka dari itu diperlukan beberapa uji karakterisasi, yaitu yang pertama adalah uji SEM, yang dimana uji SEM ini adalah untuk melihat luas permukaan dari si cangkang kelapa sawit ini setelah dilakukan pemanasan. Kemudian ada uji BET, yang dimana uji BET ini untuk mengukur seberapa luas pori-pori dari si cangkang kelapa sawit tersebut setelah dipanaskan. Kemudian dilakukan uji XRD. Nah, uji XRD ini untuk melihat bagaimana bentuk kristal yang dihasilkan dari secangkang kelapa sawit ini setelah diembankan dengan menggunakan kobalt dan juga molibden. Kemudian yang terakhir dilakukanlah uji GCMS, yaitu untuk melihat aktivitas dari si struktur-struktur senyawa hidrokarbon yang terdapat pada cangkang kelapa sawit setelah diembankan dengan molibden dan juga kobalt. Nah, maka dari itu sangat diperlukanlah beberapa uji karakterisasi pada uji. Cangkang kelapa sawit atau PKS yang dikarbonasi menjadi biochar memiliki sifat porositas yang tinggi, kandungan karbon yang besar, dan grup fungsional permukaan yang ideal sebagai dasar katalis heterogen. Penambahan logam transisi seperti kobalt dan molybdenum ke permukaan biochar meningkatkan aktivitas katalik, khususnya untuk reaksi hidrosigenasi yang esensial dalam perubahan minyak atau biotar menjadi hidrokarbon rantai tinggi atau biogasolin. Dengan metode impregnasi, KOMO dapat tersebar secara seragam di seluruh permukaan biochar PKS. Hal ini meningkatkan jumlah situs aktif, mempercepat reaksi, dan memaksimalkan konversi bio-oil menjadi biogasolin. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam mengembangkan energi alternatif berkelanjutan. Penelitian ini berhasil mensintesis katalis biokar melalui impregnasi logam kobalt dan molybdenum ke dalam biokar hasil pirolisis cangkang sawit yang telah diaktifasi dengan KOH. Katalis yang dihasilkan memiliki luas permukaan tinggi dan distribusi logam yang merata, sehingga mendukung terbentuknya situs aktif yang efektif dalam proses hidrodeoksigenasi atau HDO. Uji kinerja katalitik menunjukkan bahwa katalis mampu mengonversi minyak sawit hingga 88% dengan selektivitas biogasolin mencapai 68%, serta menunjukkan kestabilan tinggi hingga 5 siklus reaksi tanpa penurunan aktivitas yang signifikan. Keunggulan lain yang ditunjukkan adalah penurunan kandungan oksigen dalam produk akhir dan pembentukan hidrokarbon rantai pendek yang sesuai dengan spesifikasi bahan bakar bensin. Biokar dari cangkang sawit terbukti menjadi pendukung katalis yang efektif menggantikan alumina konvensional dengan keunggulan dari sisi ekonomi, keberlanjutan, dan performa teknis.